punya temen ya yang menulis buku ini, Creator and the Cosmos ya. Ini Dr. Hugh Ross. Ya, beliau ini juga aktif di media sosial di Facebook ya. Makanya saya berkontak sering lihat penjelasan beliau secara astronom ya, beliau mendalami perbintangan ya. Nah, di bukunya ini menjelaskan Big Bang itu seperti apa, dan karena Big Bang itu sudah ditemukan buktinya ya. Makanya banyak ilmuwan yang ateis itu percaya Tuhan. Dan beliau sendiri tadinya ateis. Malah percaya Tuhan. Setelah mempelajari sains. Setelah mempelajari Alkitab dan sains. Oh, saudara, jangan patah semangat. Ini sangat luar biasa. Percaya Tuhan karena belajar sains. Jadi jumpa lagi dengan saya Andri Noto dan tamu kita yang sangat luar biasa, Romo Aldo Tulungalo. Selamat datang Romo. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Baik, luar biasa Romo. Mudah-mudahan Romo tetap sehat dan semakin dipakai Tuhan untuk melayani. Amin. Saudara, pada episode sebelumnya kemarin kita telah melihat dan menyinggung sedikit tentang kedudukan agama dan sains di zaman modern, dan itu Romo sudah kasih informasi bahwa episode lalu adalah kulitnya. Sekarang kita akan masuk ke isinya, saudara. Perlu saya singgung sedikit. Sekarang ini mungkin temanya tentang asal usul manusia, bahwa Alkitab mengajarkan ini dan itu tentang Adam dan Hawa, tapi dari segi sains, ini menjadi sangat menarik saudara untuk diperbincangkan. Dan saya melihat Romo Aldus sangat kompeten di hal ini. Silakan Romo. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Noto undangannya. Shalom semuanya, semoga kabarnya sehat dimanapun rekan-rekan berada. Kesempatan yang baik ini adalah video kedua dari trilogi video. Yang pertama membahas agama dan sains, kulitnya aja kemarin. Sekarang ya kita membahas lebih dalam. Topiknya adalah asal usul manusia. Kita bandingkan ya antara cerita di Alkitab tentang asal usul ini dengan hasil riset sains. Nah, ini kan bertentangan kan? Bagaimana solusinya? Ya. Karena kalau lihat di YouTube ya YouTube bicarakan ini, saya perhatikan ya, itu banyak rohaniawan yang salah di dalam mengajarkan. Ya, kenapa? Karena rohaniawan itu tidak punya kompetensi di dalam sains. Ya. Mereka tidak belajar tentang biologi, kimia, mereka tidak belajar tentang arkeologi. Padahal dunia sains ini bukan belajar 1 bulan 2 bulan dapat sertifikat gitu ya. Bukan ada gadabra gitu ya. Iya, bukan sulap terus tiba-tiba kita dibilang pakar gitu ya. Dan saya sendiri ya menyadari kelemahan saya ya. Kompetensi saya bukan di sejarah ya, bukan di arkeologi, paleontologi, arkeologi, bukan ya. Saya sendiri background saya Mas adalah electrical engineering ya. Iya. D3 S1 fokusnya di sarjana teknik ini. Ya. Nah, saya juga sempat mempelajari agama dan juga hubungannya dengan sains pada saat saya terjun di seminari Saint Basil. Ini sekolah rohaniawan ya. Sekolah rohaniawan. Nah, saya sempat selama beberapa tahun memimpin seminari tersebut karena ditinggal meninggal oleh uskup pertama gereja itu. Nah, dari situlah saya mempelajari hal yang menurut saya di Indonesia ini belum banyak dipahami. Iya, tentang ya ini tadi ya, agama dan sains itu ternyata bisa paralel ya. Banyak yang bilang, wah kalau mempelajari sains lebih dalam itu bisa jadi ateis gitu kan. Itu informasi yang berkembang dan ketakutan masyarakat kan seperti itu. Nah, contohnya di topik asal usul manusia ini ya. Nah, saya akan bagi ke dalam 3 bagian penjelasan saya. Pertama, tinjauan dari kitab Kejadian 2:4-7, 15-18.
Lalu yang kedua, tinjauan dari sains modern seperti apa. Iya. Lalu ketiga adalah pesan-pesan moral yang ada di dalam kejadian 1 ya, kejadian 2 tadi ya, yang bisa kita ambil supaya kita nih bisa sejalan nih sama sains gitu loh. Ya. Kita masuk ya ke poin yang pertama. Tinjauan kitab Kejadian 2 4 sampai 7, 15 sampai 18. Saya pikir ini sudah sering kali dibacakan rekan-rekan di rumah dimanapun berada, bisa ambil Alkitabnya baca sendiri. Saya ambil singkatnya aja ya. Manusia di dalam Bible, kitab Kejadian ya, itu diciptakan oleh Elohim atau Tuhan dari mana? Debu tanah. Dari debu tanah. Muncullah si Adam, lalu dikasih nafas, ruah gitu ya. Ruah. Muncul Adam dari debu tanah. Lalu si Hawa, istrinya, muncul dari tulang rusuk si Adam. Jadilah wanita pertama dari tulang. Ya, ini ada di mana? Di Taman Eden. Taman Eden. Ya, di Taman Eden yang ada banyak pohon, yang ada ular yang bisa berbicara. Gitu. Ya. Itu konteksnya, ya. Jadi saya nggak perlu baca ayatnya lagi. Saya pikir dari sekolah minggu sudah diajarin masyarakat, sudah tahu lah dan sudah paham, familiar gitu. Lalu saya beranjak ke poin yang kedua, tinjauan dari sains modern. Nah, ini dia. Saya sengaja bawa buku ini ya. Ini buku yang bagus ya. Ditulis oleh ilmuwan dari Israel. Ilmuwan Israel. Yes. Ini sering diwawancara. Saudara, menarik sekali. Ilmuwan Israel. Israel itu mbahnya agama ya. Mbahnya kaum agamawan. Ya, banyak orang-orang pemikir ya yang peraih Nobel gitu kan dari Israel. Ini juga luar biasa. Namanya siapa? Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari. Nah, judul bukunya adalah Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia. Ya, buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan ada di toko-toko buku. Ya, jadi, nah kabar baiknya adalah buku ini tuh ada yang upload. Termasuk saya juga upload dong. Tapi menariknya kita ngiklanin ini. Ini kan kita jualan buku kan akhirnya mengiklankan ya. Ya, rekan-rekan saya sarankan jangan beli ya karena ini agak mahal ya. Cari aja di Google ya. PDF. Ya, itu berupa PDF dan itu sudah dalam bahasa Indonesia. Namun memang itu edisi terjemahannya yang bukan yang terbaru sehingga ada perbedaan dalam halaman dan ada beberapa halaman yang tidak ada di sana. Namun demikian intinya itu tetap sama. Ya, ini adalah kumpulan dari banyak jurnal, ya, kumpulan dari banyak riset, ya, kumpulan dari pemikiran banyak ilmuwan yang dinarasikan dengan baik. Jadi kayak buku cerita, buku novel. Kumpulan buku sebenarnya. Iya. Jadi ini benar-benar kalau baca itu kayak kisah perang gitu. Saudara, sebentar Romo. Saya pengen kesaksian saudara. Saya baca buku ini kira-kira 1 tahun yang lalu. Oh ya? Iya. Terus? Kira-kira 1 tahun yang lalu dan saya seperti mereset ulang saudara. Mereset ulang cara pandang saya, sudut pandang saya terhadap penciptaan alam semesta, tentang kisah manusia. Luar biasa sekali Romo. Silakan lanjut Romo. Jadi manusia menurut sini, menurut data sains ya, ini data benar-benar empiris, bisa dibuktikan ya. Manusia itu asalnya dari spesies sebelumnya. Manusia ini sebenarnya sama dengan hewan yang lain. Makanya di dalam dunia sains kita masuk di dalam animal kingdom. Ya, bukannya di kingdom tumbuhan tapi di kingdom animal. Ya. Nah, kita ini manusia modern atau yang disebut sapiens ya. Manusia modern kita nih, sapiens ya. Itu munculnya dari hasil perkawinan manusia purba. Nah, manusia purba itu sudah ada jutaan tahun yang lalu. Ya. Nah,
seiring waktu berjalan ya, di Afrika muncullah nenek moyang sapiens. Kapan? 300.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. 300.000 sampai 200.000 tahun. 200.000 tahun yang lalu. Banyak yang bilang kan, wah enggak, Adam itu kan 6.000 atau 5.000 tahun Iya. yang lalu. Enggak, sebelum Jauh sebelum itu. Nah, jadi kalau mempelajari ini nggak ada itu pelajaran dari mana kisahnya manusia dari tanah itu nggak ada ya. Iya. Asal muasalnya itu di Afrika nenek moyang kita ya. Jadi jangan heran kalau mencari fosil itu larinya ke sana, Ke Afrika. ke Afrika, karena dari sanalah berpencar manusia-manusia purba termasuk nenek moyang kita sapiens gitu. Iya. Nah, tadi ya 300.000 sampai 200.000. Manusia ini dia muncul pada saat itu masih ada manusia-manusia purba yang lain. Ya, Homo, Homo, Netherlands. ya, Netherlands, yang lain-lain Ya. gitu. Nah, terjadi kawin silang, tapi lama-lama ya manusia purba, manusia sapiens ini itu bisa mendominasi manusia purba yang lain. Sampai ya manusia sapiens ini memasuki 3 kali revolusi. Revolusi yang pertama 70.000 tahun yang lalu ya mengalami revolusi kognitif. Lalu 12.000 tahun yang lalu mengalami revolusi pertanian. Nah, disinilah mulai munculnya tuh formulasi agama-agama itu di sini mulai ya. Nah, yang terakhir 500 tahun belakangan ini masuk ke dalam revolusi sains. Revolusi sains. Makanya adalah buku ini, karena memang sains itu berkembang. Manusia itu bukan hanya dicekokin dapat ilmu itu dari kitab-kitab suci kuno, tapi juga dari riset, karena mengalami ini revolusi sains. Nah, kembali lagi saya masuk ke revolusi yang pertama. Itu terjadi 12.000 tahun yang lalu. Revolusi yang pertama 70.000 tahun yang lalu. Revolusi pertanian. Kognitif. Kognitif, Jadi ya. kognitif itu Mulai kepala berkembang, pemikiran berkembang ya. Sudah bisa berbicara dengan panjang lebar. Ayo kita berburu yuk, kita diskusi. Ayo diskusi yuk, kita berburu mamut. Kita gimana mengalahkan singa purba. Itu udah bisa berdiskusi. Sehingga apa? Banyak terima masukan, berkembang bahasa dari diskusi itu, dan akhirnya jadi predator yang mumpuni. Karena kemampuan berkoordinasi tadi. Benar gitu ya. Kalau manusia purba yang lain sudah bisa berbahasa, namun mereka tidak seberkembang manusia. Tidak sepintar manusia dalam berkoordinasi atau berkolaborasi ya. Benar. Kerjasama ini. Karena kita yang udah masukin kognitif tadi, revolusi kognitif tadi. Ya. Nah, kita juga manusia nenek moyang kita itu sapiens itu udah mulai berbicara hal-hal yang nggak nyata. Wah, Ya. rohnya singa Dongeng. Iya, rohnya singa yang kita bunuh tadi ngikutin kita terus jadi penjaga desa kita. Nah, terus wah ada roh kekuatan nih di air terjun ini. Wah, pohon ini keramat. Kita kok merasa terlindungi di pohon ini. Nah, hal-hal yang tidak nyata itu mereka udah mulai ucapkan. Jadi itu asal muasalnya agama nanti gitu loh. Dongeng. Jadi manusia bisa berkreativitas justru karena timbul. Kalau saya baca di situ ada istilah gosip. Nah, ya, ada gosip gitu, ngegosip hal yang kosong gitu kan. ya, Atau mendongeng. ya, bisa Akhirnya bilang. hal-hal yang nggak ada menjadi ada gitu kan. Ya, Dari ya, dongeng ini lahirlah agama gitu kan. ya, ya, ya. Oke, lanjut bro. Jadi itu 70.000 70.000 tahun tahun yang lalu ya, masih ada manusia-manusia purba yang lain. Nah, 13.000 tahun yang lalu itu udah nggak ada manusia yang lain, hanya ada sapiens. 12.000 tahun yang lalu. Yang lain 13.000 tahun yang lalu tuh udah punah. Sudah Kenapa? punah. Karena kalah mau berburu, udah dimakan sama sapiens. Mau pindah, udah ada si sapiens yang menguasain. Akhirnya ya udah kawin silang. Dan akhirnya ya udah punah yang lain. Punah. Ya, Bukan karena virus ya? seleksi alam. Seleksi alam ya. Ya, gitu. Nah,
12.000 tahun yang lalu ya memasuki revolusi kedua yaitu pertanian. Nah akhirnya settle deh, kalau pertanian udah nggak nomaden, udah nggak berburu pindah-pindah tempat, settle, oke, bercocok tanam. Di situ mulai lagi berkembang, terformulasi ajaran. Kalau yang tadi ajaran-ajaran dinamisme, animisme gitu ya, Ya, Mbah Roro. ya menyembah roh nenek moyang, menyembah pohon, matahari apa. Nah kalau begitu sampai di pertanian ini itu terformulasi dengan baik ya. Ya. Jadi ada beragam dewa dewi itu udah mulai Sudah mulai dibentuk, dibakukan. benar, Atau ya itulah agama lahirnya dari situ kan. Jadi benar, didoktrinkan gitu kan. Benar. Ada roh dewi ini, ada dewa ini gitu ya. ajarannya begini, itu yang dikasih tahu ke anaknya, kamu ya desa kita itu punya dewa ini, dewa pelindung ini ya. Kamu kalau ada masalah sama suku yang lain, kamu harus ya minta berdoa sama dewa ini gitu. Kasih korban gitu. Kasih kurban dan lain-lainnya. Nah, itu revolusi yang kedua. Disitulah munculnya muncul banyak varian agama-agama. Tapi memang sangat primitif. Sangat primitif. Gitu. Oke. Disitulah ya asal muasalnya manusia dari Afrika akhirnya menyebar ke benua-benua yang lain sampai tibalah di sini kita, gitu kan? Iya. Setelah ribuan tahun. Jadi yang namanya manusia ya berbeda di Alkitab sama data sejarah sebenarnya. Manusia itu tidak langsung cespleng jadi gitu kan? Iya. Nggak seperti itu. Tapi bertahap, berproses. Ya. Jadi nggak bisa dibilang mana manusia pertama, manusia awal. Tidak ada di dalam sains istilah manusia pertama. Nggak ada. Karena berproses semuanya. Berproses. Step by step ya. Step by step. Makanya kalau ditanya semua ilmuwan, mereka itu bilangnya ya 300.000 tahun yang lalu baru muncul. Itu angka mendekati fix ya? Ya, Atau masih sekedar hipotesis? enggak, itu data. Sudah data ya? Uji karbon dan lain sebagainya. Kenapa? Jadi Karena otak berkembang segala macam udah ada ujinya di situ. ya. Kenapa? Karena mengujinya ini bukan cuma menguji fosil gitu. Ya, saya sebutkan di video sebelumnya kan ada biomolekular ya. Iya. Data semua sejarah manusia nenek moyang kita tuh ada di dalam tubuh kita. Ada di dalam Dari tubuh kita. gen kita, kromosom kita itu terlihat. Ya. Usia kita, usia nenek moyang kita saat masuk ke benua ini itu semua ada sakit penyakitnya apa, semua ada di sini. Seribu nenek moyang kita ada semua di sini ya. Tak terbatas mungkin ya jumlahnya ya. Itulah kalau orang agama ya, orang rohaniawan berpikir itulah kuasa Tuhan yang membuat manusia ini ya yang tadinya biasa ya jadi luar biasa gitu kan. Iya. Berbeda, kita sebenarnya hewan juga, cuma hewan yang sudah berevolusi, mengalami evolusi berbagai macam ini sehingga kita bisa menjadikan agama, membuat agama, dan akhirnya kita mendefinisikan kita ini berbeda dari hewan yang lain gitu loh. Padahal dari sains kita tuh hewan, masuk ke dalam dunia hewan sendiri. Iya. Itu ya asal usul dari manusia, dari sains. Nah, saya masuk yang poin ketiga. Terus bagaimana mensinkronkan ini? Bagaimana sinkronnya antara spiritual, agama, Alkitab dengan data sains gitu? Di video pertama kita, Ya. saya share pada saat itu, belajar agama fokus kepada hal-hal metafisik atau fokus kepada hal-hal rohania, ya. Itu fokusnya, bukan belajar sains, karena Alkitab bukan buku sains. Alkitab bukan buku sains. Ya, jadi kalau kita membaca kitab Kejadian khususnya, membaca asal usul manusia, penciptaan, kita lihat pesan moralnya, gitu loh. Iya. Pada saat itu, ya, siapapun penulis ini, ya, ada orang banyak yang meyakini itu Musa, ya. Siapapun yang menulis ini, ya, pada saat itu bangsa Israel itu tidak berdiri sendiri, ya. Bangsa-bangsa yang lain, Sumeria,
Akadian atau Babilonia itu Iya. juga ya benar, itu juga punya kisah-kisah penciptaan. Nah, di video saya yang lain ya di channel Nasrani Indonesia itu ada perbandingan kisah penciptaan di Babilonia ya, namanya Adapa, itu manusia pertamanya. Kalau di Israel namanya Adam Oh, Adam. ya, jadi mirip kan, Mirip Adapa dan Adam ya. dan Adam Kalau Adapa dari Babilonia. Babilonia namanya Adapa. Itu Namanya. manusia pertama. Nah ya, Mirip ya. mirip karena semua bangsa itu punya pasti cerita-cerita penciptaan ini gitu. Jadi sebenarnya kitab Perjanjian Lama khususnya kitab Musa itu bisa jadi penyaduran ya, penyaduran ulang. Bisa dibilang ya membuat kisah ya, cerita yang isinya adalah pesan-pesan moral supaya apa, gampang diceritain ke anak cucu Anak kita. cucu. Nah, apa aja pesan moralnya? Pertama, manusia itu hanya dari debu tanah, jangan sombong. Iya. Ya kan, kita dari debu doang, bukan dari intan, berlian, emas gitu ya. Manusia diciptakan Tuhan. Memang ras kita, ras sapiens, itu memang dari awal, dari yang tadi ya, revolusi kognitif 70.000 tahun yang lalu, itu emang udah berhayal tentang dewa dewi, berhayal tentang roh, menyembah animisme, dinamisme. Iya. Ini ras yang beragama sebenarnya, beda sama animal yang lain, nggak punya agama, mereka nggak menciptakan. Itu bisa mengembangkan kreativitas ini ya, Benar. kognitifnya ya. Benar. Jadi kita ini punya hubungan sama pencipta ya, entah agama apapun ya, itu mengajarkan ada pencipta dan kita tuh punya hubungan. Lalu manusia diciptakan untuk bekerja, karena Adam Hawa diciptakan di Taman Eden untuk ya mengelola ya, memelihara. Lalu juga manusia diciptakan untuk berkuasa. Jadi kita tuh jangan semena-mena, karena ya benar, ras kita ya itu kan di rantai makanan kita yang paling atas. Kita tidak takut sama binatang apapun sekarang. Iya. Binatang apapun bisa kita makan. Ya kan? Semua kalah. Semua kita makan. Benar, semua bisa kita makan ya. Nah, kita jangan juga, memang karena kita berkuasa, tapi jangan kita sampai mengeksploitasi, jangan berlebihan gitu loh. Iya. Kita harus pelihara bumi ini dengan sebaik mungkin. Ya. Lalu ada pesan yang terakhir, ini berkenaan sama nubuatan ya. Banyak rohaniawan yang mengaitkan kisah Adam Hawa sama munculnya Yesus Kristus atau Yeshua Mesiha, Yeshua Hamasiah gitu ya. Nah, silakan gitu kalau mau dihubungkan seperti ini. Yang penting apa? Makna rohani ini membuat karakter kita itu jadi lebih baik. Jadi ini adalah yang ada di dalam kitab Kejadian ya, itu bukan kisah nyata, Alegoris ya. alegoris gitu, Jadi, kiasan saja bahasa alegoris gitu. Kalau mau disambungin jadinya nyambung kan, antara Kejadian ya, kitab kita sama sains nyambung kan jadinya. Kita nggak perlu takut dibilang murtad, sesat dan segala macamnya gitu. tapi kita juga tetap aja dibilang sesat. Iya, ya nggak apa-apa. Ini kan kekayaan apa namanya, intelektual gitu kan. Semua orang Memang ini zamannya ya, dimana keyakinan itu pasti diuji Ini sama kan sains. Ini zamannya, mau keyakinan apapun, agama apapun, pasti orang-orang kritis itu ada untuk mengujinya. Dan kita sebagai orang yang beragama itu harus dengerin dan harus tahu jawabannya. Iya, harus siap diuji, dikritisi. Iya, jangan bilang karena sakit hati ya, wah sesat kamu jadi ateis aja. Seperti saudara saya udah dituduh sebagai seorang ateis dan dikatakan sesat dan dikata-katain di media sosial dalam dunia perdebatan, itu oke lah, nggak masalah. Yang penting kita bisa saling menguji, dari buahnya lah kita hidup gitu kan. Benar ya, belajar agama dan sains paralel ya, tidak membuat kita jadi ateis ya, tapi membuat kita lebih bijak. Lebih bijak. Ya kan, ada
ada orang tua kita kan yang ngajarin belajar seperti padi lah, semakin berisi semakin menunduk. Semakin berisi. Ya, itulah gunanya kita punya pendidikan. Iya. Jadi jangan takut kalau kita menyekolahkan anak kita jauh-jauh, akhirnya mereka jadi ilmuwan. Akhirnya jadi ateis. Ya, kenapa? Karena saya bisa tunjukkan ya, orang-orang ilmuwan Kristen yang mendukung evolusi ini. Saya ingin katakan banyolan begini saudara, Yesus itu ateis. Ustaz, keren nggak? Tuhan Yesus itu ateis karena Tuhan Yesus dia nggak punya Tuhan. Tuhan Yesus itu nggak punya Tuhan, dia Tuhannya dirinya sendiri. Makanya dia Tuhan. Dia nggak punya Tuhan. Ada lagi Tuhan di atasnya gitu. Makanya Tuhan Yesus itu ateis. Jadi orang-orang ateis jangan patah semangat karena kalian semua punya nasib yang sama seperti Tuhan Yesus. Sama-sama ateis, saudara. Oke, Rama lanjutin. Ya, saya pikir sudah ya apa yang saya Iya. bisa jelaskan ya. Kalau rekan-rekan banyak yang tanya sama saya sebenarnya ajaran saya itu dari mana sih gitu ya. Iya, Ya ajaran saya adalah dari ajaran keuskupan yang memang sudah terbuka sudah terbuka. sama sains. Jadi Uskup, ini uskup Katolik atau uskup? nama keuskupan yang mentabiskan saya itu ada di Australia, namanya adalah Gereja Ortodok Catholic Church of the New Age. Jadi kita singkat OCOTNA. Oh, tapi punya jalur sah untuk mentabiskan ya. Iya, Jadi karena jalurnya dari Katolik ada jalurnya ya. jalurnya tuh ada dari Church of the East yang didirikan oleh Rasul Tadeus. Rasul Tadeus. Ya. Lalu ada juga dari gereja Syriak Ortodok, ya, yang didirikan oleh Rasul Petrus. Lalu ada juga dari Old Catholic. Nah, Old Catholic ini Old asal Catholic. usulnya adalah dari Roma Katolik. Oh, jadi sah ya, ada jalur pentahbisan yang sah ya. Ya, nah karena 3 tabisan ini ya tidak condong ke salah satunya, makanya jadi keuskupan yang mandiri. Jadi keuskupan yang mandiri sekarang ini. Iya, nah salah satu uskupnya adalah Father John Ward, itu mendirikan museum arkeolog pertama di Inggris. Di Inggris. Iya. Oke saudara, ini sebenarnya informasi yang sangat luar biasa. Ini sebenarnya bukan kaleng-kaleng menurut saya saudara. Iya. Bukan kaleng-kaleng, ini sangat sahih menurut saya. Iya, selain saya dapat dari keuskupan ini, saya kan juga cek ya. Sebenarnya ada nggak sih ilmuwan-ilmuwan lain Ya, yang meyakini yang ini ya? meyakini. Ilmuwan Kristen? Wah, ada banyak rupanya ya. Ya. Ada, saya punya temen ya yang menulis buku ini, Creator and the Cosmos ya. Ini Dr. Hugh Ross Terus. ya. Beliau ini juga aktif di media sosial, di Facebook ya. Makanya saya berkontak, sering lihat penjelasan beliau secara astronom ya. Beliau mendalami perbintangan ya. Nah, di bukunya ini menjelaskan Big Bang itu seperti apa, dan karena Big Bang itu sudah ditemukan buktinya ya. Makanya banyak ilmuwan yang ateis itu percaya Tuhan. Dan Percaya beliau sendiri tadinya ateis, Malah percaya Tuhan malah percaya Tuhan setelah mempelajari sains. setelah mempelajari Alkitab dan sains. Oh, saudara, jangan patah semangat. Ini sangat luar biasa. Percaya Tuhan karena belajar sains. Belajar sains, jadi dua-dua itu bisa jalan bareng. Bisa jalan seiringan. Tapi memang ada juga yang tidak beruntung. Maksudnya tuh istilahnya kayak Profesor Collins ya. Beliau ini ya sempat dianatema 2 kali gara-gara yang mengajarkan evolusi, dan banyak uskupnya itu yang menolak dia. Gitu loh. Jadi emang tantangan ya buat si Profesor Collins ini. Terus ada juga John Lennox, matematikawan dari Oxford ya. Seorang evangelis juga. Terus ada juga ya Denis Lemorux ya. Beliau itu juga evangelis ya, pengajar ya, tapi juga seorang doktor ya. Kalau nggak salah mendalami biokimia gitu, saya mesti cross check lebih jauh. Cuma
ada perdebatan-perdebatannya juga mempertahankan iman Kristen ya, Ya. tapi tetap ya secara sains beliau tuh detail. Detail sekali. Wah, kalau saya ya mesti belajar dari beliau karena beliau memang bidangnya itu. Jadi begitu mendalami akhirnya lebih meyakini kehadiran Tuhan. Tuhan yang berkarya melalui evolusi, melalui hal yang ilmiah, alamiah prosesnya. Oh, di belakang itu semua ada Tuhan sebenarnya. Gitu. Ada Tuhan. Menarik sekali mempercayai evolusi tapi percaya Tuhan Yesus juga ya. Oh ya, banyak teman saya yang bilang kamu pasti bertabrakan imanmu kalau kamu percaya evolusi dengan Yesus, ya percaya Yesus, apalagi percaya Trinity gitu kan. Ya. Saya bilang enggak tuh, ya. Walaupun Yesus mengutip Adam, ada kitab PB juga mengutip tentang Adam, ya. Ya. Konteksnya adalah Yesus itu mau nggak mau memakai cerita rakyat pada saat itu untuk menyampaikan pesan intinya, yaitu pesan kasih. Pesan kasih. Ya. Jadi gini, ya. Oke. Yesus Tuhan itu melihat wah dari langit, dari sorga gitu kan. Manusia ini ya, kalau kita lihat dari sejarah itu perang mulu, bertempur mulu. Iya. Karena kalau nggak bertempur dia itu kalah sama spesies yang lain. Mau nggak mau dia harus bertempur, dia harus makan, dia harus hidup. Dia mengalahkan semua spesies manusia purba yang lain, dia mengalahkan spesies-spesies yang buas sehingga bisa jadi predator yang paling unggul. Iya. Begitu masuk ke dalam peradaban manusia yang menetap di Mesopotamia menjadi satu bangsa, perang lagi Sesama manusia. perang juga. Mesopotamia dikalahin sama Akadian dikalahin sama yang lain-lain, Persia, Babilonia muncul, ya, Assyria muncul. Babilonia ngalahin Israel terpecah dua, ya kan? Yehuda sama Ya, utara sama selatan Iya. perang. Yehuda sama Israel. Mesir juga kalah lagi sama Roma. Itu perang mulu. Tuhan tuh geleng-geleng kepala melihat dari surga. Ya. Ini manusia perang mulu. Turun. Makanya turunlah Yesus, tapi Yesus tuh turun dia nggak di langit-langit. Enggak. Iya. Dia harus masuk ke dalam satu budaya. Harus masuk dalam satu budaya dan memakai bahasa yang ada di situ. Memakai budaya itu. Makanya pada saat dia jadi orang Ibrani, orang Yahudi, gimana dia bisa didengar? Jadilah rabi dia. Supaya dengar, usianya 30 tahun harus rabi. Gitu loh. Rabi-rabi yang lain ditabiskan, dia ditabiskan pada saat dia keluar dari baptisan air Yohanes Pembaptis. Pentabisannya itu pentabisan. dari Roh Kudus. Gitu. Ada suara Bapa, ada Roh Kudus, dan ada Sang Putra. Itulah Ya. Trinity. Nah, dari situ dia mengajar pesan-pesan kebaikan, kasihi musuh, jangan perang terus, jangan perang, kasihi musuh, ampuni sampai berapa kali, sampai seterusnya, ampuni 70 kali 7 kali. Ya, kalau kamu ada orang yang menyakiti kamu, ya ampuni. Ya, kamu berdoa buat dia. Kalau pipimu ditampar yang kiri, kasih pun juga yang kanan gitu. Iya, benar. Kalau diajak berjalan 5 kilo, berjalanlah 20 kilo. Benar. Minta baju, kasih jubah. Kasih jubah. Itu pengajaran universal. Kasih yang luar biasa. Nah, pemimpin-pemimpin agama sebelumnya ada yang mendapatkan pencerahan seperti itu, tapi ya Yesus ini yang tokoh legendaris lah. Tokoh legendaris yang diperdebatkan Sampai sekarang. Pengajarannya luar biasa gitu. Nah, udah ikutin itu. Manusia jangan berperang lagi. Walaupun ya abad 1, 2, 3, 4 aman-aman lah. Tidak berperang gitu ya. Orang Kristen pengikut. Tapi abad-abad berikutnya ya ikut-ikutan perang. Lagi. Nah, tetap tidak bisa dibilang ajaran Yesus yang salah, pengikutnya yang salah. Ya. Yang salah. Itulah kenapa Tuhan itu hadir, ya, supaya ras kita nih peradabannya jadi lebih baik, sama seperti para ilmuwan.
Tujuannya apa? Mereka sekolah tinggi-tinggi, lakukan riset, ya taruhannya nyawa, ya pergi ke pedalaman segala macam, jauh dari keluarga untuk memperbaiki peradaban kita, peradaban manusia. Iya. Jadi jangan dipikir kalau orang ilmuwan itu nggak dapat pahala, ya. Iya. Mereka tuh dapat. Kalau saya bilang ilmuwan ini ya nabi-nabi juga gitu kan menurut saya. Ya, nabi di zaman modern lah, Nabi dalam di tanda zaman- kutip ya. Karena mengasih pencerahan gitu kan. Benar, ngasih pencerahan. Itu nabi menurut saya. Nabi sains. Saudara, menarik sekali bahasan kita pada saat hari ini, asal usul manusia. Jadi manusia ternyata menurut bukti-bukti sejarah, bukti-bukti arkeologi sudah sejak 300 tahun yang lalu ya Romo ya. Iya, 300.000. 300.000 tahun yang lalu, itu jauh sekali. Jauh sekali. Tak kemana baik gitu kan jauhnya kan. Iya. Kalau menurut Alkitab, Adam dan Hawa kalau dihitung menurut tahun sekarang dengan metodologi apa Silsilah. penanggalan sekarang ya paling 5.000 6.000 tahun yang lalu ya. Iya. Tetapi bukti arkeologi mengatakan manusia mengalami perkembangan kognitif ya 70.000 tahun yang lalu. Jadi berkali-kali lipat lamanya. Iya, muncul 300.000, 200.000 tahun yang lalu. Lalu mulai ada perkembangan kognitif 70.000 tahun yang lalu, masuk ke dunia pertanian 12.000 tahun yang lalu, masuk ke dunia sains 500 tahun yang lalu. Dan ini pun masih bisa diuji, masih terbuka untuk diuji kan. Artinya ini kebenaran ini hanya kebenaran, sifatnya sudah kebenaran riset, tetapi riset tidak menutup kemungkinan untuk diuji lagi. Nah ini namanya ilmu pengetahuan sains. Jadi masih tetap dibuka ruang debatable tadi kan ya. Ya, benar. Gitu. Namanya sains ya, masih bisa Tapi diuji. ya, banyaknya ilmuwan yang mencoba mematahkan evolusi ini ya. Cuman sampai sekarang tidak ada satupun ilmuwan yang membuktikan Adam dan Hawa itu nyata. Tidak ada yang bisa membuktikan manusia itu dari tanah. Ya. Yang ada adalah bukti-bukti evolusi. Ya. Lalu ada juga teori-teori lain yang mencoba menggagalkan teori evolusi. Oke, menarik sekali. Saudara, saya ingin kasih bocoran sedikit. Saya pernah baca dalam satu informasi di video lagu atau video dari Israel. Sebenarnya masyarakat Yahudi juga sudah percaya, hampir semua masyarakat Yahudi percaya teori evolusi. Benar nggak itu, Romo? Dari survei yang ada saya belum tahu ini angkanya. Cuma memang ada yang percaya, ada yang enggak. Terus ada saya baru dapatkan di YouTube ya. Itu kebanyakan rabi sekarang itu menolak. Rabi menolak, rabi. Iya, tapi ada satu rabi saya lupa ya namanya siapa ya. Tapi saya sempat dapatkan ya, itu ternyata beliau ini menerima ya. Cukup menarik juga ya data dari sini ya. Jadi memang ada yang udah mulai terbuka. Nah ini dia, ini rabi namanya Rabi Jonathan Ginsburg ya. Jonathan Ginsburg. Itu Rabi. Salah satu rabi yang sudah terbuka sama sains dan itu menganut meyakini evolusi. Tapi kalau rabi-rabi yang lain masih belum ya belum terbuka ya. Saya lihat. Jadi memang tidak bisa cepat ya. Tidak bisa cepat proses. Perlu waktu. Sebagai perbandingan aja. Contohnya ya gereja Katolik itu 160 tahun baru Paus Fransiskus tahun kemarin bukan minta maaf tapi menyatakan kalau pengajaran Roma Katolik itu bisa paralel dengan Big Bang dan evolusi. Romo Kalisto Suare itu adalah uskup agung terkenal, seorang sejarawan juga dari Kristen Ortodok, itu juga menyatakan iman Ortodok sama evolusi bisa berjalan paralel. Bisa berjalan paralel. Beliau juga menjelaskan apa yang saya sudah jelaskan di pertemuan pertama kita kemarin. Agama itu untuk hal-hal yang roh. Sains itu untuk agama, untuk dapatkan data-data yang fisik. Jadi dua-duanya ini masih dipelajari gitu. Makanya ada pesan tersirat dari Tuhan Yesus.
waktu mau ditangkap, baiklah semua mempersiapkan diri, bawa pundi-pundi dan bawa senjata. Akhirnya salah satu murid membawa, Tuhan ini ada 2 pedang, gitu ya. Ada ya itu kan ayatnya, Tuhan ini ada 2 pedang, cukup. Maksudnya nggak perlu 3 pedang atau 5 pedang gitu kan. Pedang 2 ini yang satu adalah, yang satu sain, yang satu rohani gitu ya. Ini cocok logi. ini cocok logi, saudara. Ada lagi begini, waktu penarikan pajak, Tuhan kasih apa itu, teka-teki ya, ini koin, ada gambar siapa di situ gitu kan. Yang satu adalah gambar kaisar gitu kan. Terus Tuhan kasih, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikan juga kepada bait Allah apa yang menjadi hak bait Allah gitu. Jadi ini juga seperti pesan tersirat, cocok logi juga kan. Kita harus membagi pikiran kita dalam 2 sisi agama atau sisi bernegara gitu kan. Iya. Harus membuka banyak kemungkinan. Oke Romo, ini asal usul manusia ada lagi nggak kira-kira penambahannya? Saya pikir cukup ya, kita beralih ke Topik topik berikutnya. berikutnya. Saudara-saudara, jangan lewatkan, jangan tidak bosan, apa ya istilahnya. Nantikan kita pada episode berikutnya, saudara. Ini topik yang sangat hangat dan mungkin akan terus berlanjut, memberi warna pengetahuan kepada kita semua ya Romo ya. Terima kasih sudah hadir di sini Romo. Ya. Bisa share firman dan share pengetahuan ke kita dan teman-teman yang ada di media sosial. Sama-sama. Oke. Terima kasih pemirsa, jumpa lagi di musim depan.